Kita masih bicara soal polemik tarif taksi online. Malam ini masih bersama dengan Pak Bakri, kemudian Bang Aris dan Pak Deddy Herlambang dari Institut Studi Transportasi. Kita akan bicara soal tadi. Harganya sih maunya 4.000 minimal ya, sampai 5.000 tarif bawahnya. Tapi kan kalau konsumen sih maunya semurah-murahnya. Ditambah lagi dengan promosi, Bang Arif. Kalau bagi saya, menurut saya kalau 4.000 itu sebenarnya cukup, tapi sedikit ada yang sedikit kurang bagi untuk drivernya. 4.000 itu sebenarnya juga murah, itu yang diuntungkan adalah sebenarnya konsumen, Pak. Tapi kalau menurut kami ya, pengamatan kami, kalau pemerintah itu menetapkan 4.000, kan perusahaan bisa mensubsidi 500 perak atau 1.000 perak. Rugi nggak perusahaan? Kalau perusahaan dibilang rugi tidak, Mbak. Kenapa saya bilang begitu? Ada perusahaan yang tidak memotong dari hasil tarif tersebut. Itu ada online itu yang ada beberapa. Tapi mereka nggak memotong 20%, maka mereka ini mensubsidi kepada drivernya, Mbak. Gimana? Secara sederhana gimana sih bagi-bagi untung bagi hasil antara pemilik aplikasi online perusahaannya dengan para mitra pengemudi? Iya, ada beberapa perusahaan ini ada yang bagi hasil, ada yang beberapa persen untuk perusahaan, sekian persennya untuk drivernya. Misalnya saya contohkan ada perusahaan yang buat pengemudinya ini 80%, 20%-nya untuk perusahaan. Ada juga perusahaan yang 75% untuk pengemudi, yang 25% untuk perusahaannya. Nah, ada juga di transportasi online ini yang saya amatin ada sama sekali tidak memotong dari pihak driver pun. Nah, mereka ini disubsidi, Mbak. Disubsidinya dari mana? Mereka mendapatkan sekali 7 kali tarik, mereka ini mendapatkan bonus 300.000 subsidinya. Nah, sering kami bertanya kepada manajemennya, dari mana pendapatannya? Itu banyak dapat keuntungannya. Salah satu operator itu menguntungkan bagi perusahaan. Karena kami pengguna, misalkan saya pakai seluler A atau seluler B misalnya. Nah, mereka ini dua-duanya ini kan terpotong pulsanya nih antara konsumen dan drivernya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ini adalah mendapatkan keuntungan lagi dari kuota dari drivernya dan konsumennya. Seperti itu. Dan keuntungan lagi, kadang-kadang itu kalau sudah perusahaan yang sudah besar ini iklan ini kan tunai bank katanya. Dia mau buka aplikasi saja, sudah keluar di kuota. Orang bisa bayar untuk keuntungan itu dia buat di subsidi. Aplikasi itu ya, betul. Iya, buat subsidi drivernya atau yang mitranya, yang disebut mitranya gitu. Pak Bakri, ini alih-alih mengatur antara adil taksi reguler dengan taksi online atau antara kepentingan driver dengan kepentingan konsumen, tampaknya perlu juga nih kayaknya diatur antara hubungan perusahaan dengan mitra pengemudinya nih Pak Bakri. Ya, jadi ini sebenarnya juga perlu dikaji di sini. Ketidakberesan ini bukan hanya antara persaingan antara taksi reguler dengan ini, ternyata di dalam mereka juga terjadi kecemburuan. Nah, ini sebenarnya makanya saya bilang biarkan dulu bergulir dulu aturan-aturan pemerintah ini. Saya yakin pemerintah pasti akan berada kepada kepentingan konsumen. Nah, dari peraturan menteri ini sebenarnya ada 11 poin ya yang agak menonjol. Tapi yang lebih menonjol di sini adalah terkait dengan tarif batas atas batas bawah. Nah, saya pingin ini betul-betul kawan-kawan dari Grab ataupun apapun namanya semuanya mungkin akan coba mensosialisasikan, melaksanakan ini. Saya yakin bahwa sekali lagi kami dari DPR akan selalu berada di tengah-tengah saudara. Nah, untuk itu lakukan dulu ini. Kalau toh memang ini kira-kira tidak bisa berjalan, kita sama-sama meminta kepada pemerintah untuk meninjau kembali ini. Karena peraturan ini pun juga kan boleh dikatakan baru berjalan ya, belum ada beberapa lama. Sehingga ributnya bukan main sudah. Saya berharap juga kepada kawan-kawan dari Grab juga tentu juga harus mempertimbangkan oleh kawan kita yang di sebelah. Ini sebenarnya Mbak, ini kalau tidak ada kawan kita di sebelah ini urusan ini beres ini. Ya kan, karena ada kawan kita sebelah yang dulu dari turun-temurun sudah melakukan yang seperti taksi begini. reguler maksudnya ya? Ya kira-kira gitulah. Kemudian protes. Sudah lama mereka protes. Nah ini juga kita pertimbangkan. Mereka juga anak bangsa, mereka juga punya orang banyak.
Kalau mau dihitung bahwa mereka juga punya kepentingan. Kalau kita dengar dari sisi mereka berbicara, ada juga benarnya mereka. Jadi saya pikir aturan ini dibuat pemerintah, mari kita laksanakan. Kita lihat 2-3 bulan ini bagaimana, kalau memang harus kita rubah sama-sama, DPR selalu siap untuk itu. Kan intinya adalah untuk memberikan kewajiban yang sama terhadap baik itu taksi reguler maupun taksi online saat ini. Saya ke Pak Dedi, sebenarnya di luar negeri kan ada taksi online juga. Gimana sih sebenarnya pengaturan dari antara bagi hasil antara driver dengan perusahaannya? Ada juga yang bagi hasil, tapi ada juga yang tidak seperti saya yang ada di Indonesia sampaikan. saat ini. Karena memang mereka kan memang bukan perusahaan transport ya. Mereka perusahaan IT, mereka juga promo melalui aplikasinya. Karena mereka juga tidak pure perusahaan transport. Tidak jauh-jauh misalnya, tidak jauh-jauh Perancis atau di Eropa ya. Di Singapura misalnya, tarifnya mahal sekali gitu loh. Kenapa bisa mahal ya? Karena memang ada kesetaraan antara dengan taksi-taksi reguler dengan taksi-taksi online. Karena memang mereka masih belum terregulasi, makanya mereka membuat harga yang lebih mahal. Jadi ada kesetaraan di situ. Nah, kalau misalnya usulan dari KPPU memang biarkan saja mekanisme pasar ya. Supaya pasar yang menentukan. Tapi kalau bagi kami dari sektor transport, untuk sektor transportasi tidak seperti mekanisme dagang pasar seperti itu. Di situ seperti tadi saya sampaikan ada keselamatan di sana, ada security di sana. Kan kita kan bukan jual barang di sana. Kita jual jasa, jual pelayanan, menjual keselamatan, menjual keamanan. Jangan sampai kita teriak-teriak anaknya dijemput taksi online kenapa 5 jam tidak pulang-pulang misalnya. Itu kan salah satu pemerintah kan juga harus menjamin seperti itu gitu loh. Jadi memang perlu ada aturan dan juga perlu ada kuota juga tentunya. Dan itu juga harus diatur. Karena juga takut juga setiap hari pengemudi tambah, segmennya tetap. Jadi pada akhirnya mereka tetap akan timbul persaingan yang tidak sehat nanti kan. Jadi predator sendiri, mereka saling teman, sampai saling tikam, saling. Kalau tidak ada regulasi. Karena segmennya itu kan tetap. Segmennya tetap. Sekarang nih karena lagi protes Pak Bakri. Pak Bakri bilang ditetapin dulu deh, kita ikutin dulu aturannya, lihat dulu nanti seperti apa evaluasi. Namun kan kemudian ada suara dari front driver taksi online bahwa ini tuh kemurahan. Nah, sekarang kekhawatiran kita adalah jangan sampai kita pesen kok nggak ditolak-tolak. Misalnya kalau daerah macet misalnya, saya mau ke Semanggi atau mau ke daerah Gatot Subroto, mau ke Sudirman kemudian ditolak atau tidak diambil oleh para pengemudi taksi online. Kira-kira seperti apa? Kita dengarkan komitmennya dari Bang Aris Kulawan sesaat lagi. Bahaya juga itu.